siapa yang akan Vonis 5 bulan 17 hari kepada pelatih silat, Dendi Adzinar Rahman, 25 tahun, yang menjadi terdakwa kematian anak didiknya, REB, 15 tahun, tidak membuat jaksa penuntut umum puas. Karena vonis dalam sidang di Pengadilan Negeri Tulungagung itu jauh dari tuntutan semula kepada terdakwa, yaitu 7 tahun. Karena vonis tersebut, maka terdakwa bisa langsung bebas dari lapas kelas 2B Tulungagung, atau sama dengan masa penahanannya selama proses hukum. Karena itu majelis hakim memerintahkan Dendi langsung dibebaskan dari tahanan. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti, sebenarnya ada kesesuaian pasal yang digunakan hakim dengan tuntutan JPU. Hakim menggunakan dakwaan primer, yaitu pasal 80 Yungto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun ternyata putusan hakim jauh dari tuntutan JPU. Amri menambahkan, pihaknya akan mempelajari putusan ini dan menyampaikan ke pimpinan. Namun dengan putusan yang jauh dari putusan, JPU kemungkinan akan melakukan upaya hukum banding. Kasus ini bermula saat REB berlatih pencaksilat di SMAN 1 Ngunut Tulungagung pada Sabtu, 18 November 2023, pukul 14 waktu setempat, dan pulang pukul 18 waktu setempat. Sampai kemudian pemeriksaan perkara inti yang kita lalui hampir 5 bulan lebih sedikit, 5 bulan 17 hari untuk hari ini, sebenarnya tentu saja ada perbedaan pandangan antara tim kami berenam ini sama apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Namun demikian, hari ini ternyata terdakwa menerima putusan sesaat setelah dibacakan, yaitu dinyatakan bersalah dengan hukuman 5 bulan 17 hari, itu sama persis dengan masa tahanan, sehingga hari ini bisa langsung dibebaskan. Kalau berdasarkan pledoi kami kemarin, bahwa memang tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saat latihan dengan meninggalnya korban. Walaupun fakta-fakta bahwa terdakwa melakukan tendangan, ya, bahwa terdakwa menyebabkan korban terjengkang ke belakang, ya, kemudian bahwa korban meninggal dunia 4 hari kemudian, iya, karena itu fakta semuanya. Cuman apakah itu terhubung langsung dengan kematian, itu yang perlu kami kemarin kita buktikan bersama-sama, dan majelis hakim yang memutuskan bahwa itu memang ada hubungannya. Tetapi dengan banyak hal tadi sudah kita dengar semua, ada hal yang meringankan dan ada hal yang memberatkan, lalu putusan seperti yang kita dengar, dan terdakwa menerima putusan tersebut, sehingga kita tidak akan melakukan upaya hukum lagi terkait putusan hari ini. Terkait dengan jaksa, monggo, kita belum tahu tadi, konfirmasinya masih pikir-pikir. Tuntutannya kemarin berapa sih? Tuntutannya 7 tahun. Tuntutannya 7 tahun. Dari pasal yang tuntutan itu berdasarkan pasal yang didakwakan yang primer, yaitu pasal 80, juga pasal 80 junto 76C itu untuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ancamannya cukup tinggi juga. Tapi majelis hakim akhirnya sama juga pasalnya? Sama, yang dipakai sama itu. Majelis hakim juga menggunakan dakwaan primernya. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.